Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Ramadhani dengan NIM 2432039 ingin mempresentasikan makalah statistika dan probabilitas yang berjudul Hubungan Waktu Tidur dengan Produktivitas Belajar. Oke, langsung saja ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah produktivitas merupakan aspek krusial bagi mahasiswa, khususnya di bidang informatika yang menuntut pemahaman konsep abstrak, proyek kompleks, dan adaptasi teknologi. Dalam konteks ini, produktivitas tidak hanya berarti menyelesaikan tugas tepat waktu, tetapi juga menjaga kualitas pemahaman, berpikir kritis, dan inovasi. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagian gambaran umum durasi tidur dan tingkat produktivitas pada mahasiswa. Yang kedua, apakah terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara durasi tidur dengan tingkat produktivitas mahasiswa? Yang ketiga, bagaimana arah dan kekuatan hubungan antara durasi tidur dengan tingkat produktivitas mahasiswa? Tujuan penelitian sejalan dengan rumusan masalah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui gambaran umum durasi tidur dan tingkat produktivitas pada mahasiswa. Yang kedua, untuk menganalisis ada atau tidaknya hubungan yang signifikan secara statistik antara durasi tidur dengan tingkat produktivitas mahasiswa. Yang ketiga, untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan antara durasi tidur dengan tingkat produktivitas mahasiswa. Untuk bab kedua, yaitu tinjauan pustaka. Pertama, teori terkait tidur secara formal didefinisikan sebagai kondisi perubahan kesadaran yang bersifat reversibel, di mana individu dapat dibangunkan oleh rangsangan tertentu. Tidur REM terdiri dari 4 tahap. Tahap pertama yaitu transisi terjaga ke tidur, sangat ringan, mudah terbangun. Tahap kedua, tidur yang lebih. Dalam tahap 1, aktivitas otak melambat. Untuk tahap 3 dan 4, tidur gelombang lambat, slow wave sleep, yaitu tahap tidur terdalam, penting untuk pemulihan fisik, sangat sulit untuk dibangunkan pada tahap ini. Kebutuhan tidur. Kebutuhan tidur bervariasi berdasarkan usia. National Sleep Foundation merekomendasikan durasi tidur 7-9 jam per malam untuk orang dewasa muda usia 18-25 tahun. Poin B, pengaruh tidur terhadap fungsi kognitif, belajar, dan memori. Tidur berperan penting dalam mendukung fungsi kognitif seperti konsentrasi, penalaran, dan pemecahan masalah yang krusial untuk pembelajaran. Untuk poin C, definisi produktivitas belajar atau akademik. Produktivitas belajar dalam konteks akademik mencerminkan efektivitas dan efisiensi mahasiswa dalam mencapai tujuan belajar, tidak hanya dari segi nilai atau IPK, tetapi kemampuan berkonsentrasi, menyelesaikan tugas tepat waktu, serta pemahaman menguasai materi. Untuk poin kedua, penelitian sebelumnya. Sebuah penelitian telah mengkaji hubungan antara waktu tidur dengan berbagai aspek fungsi kognitif dan prestasi akademik mahasiswa. Berikut untuk ringkasan tabel penelitian sebelumnya. Yang pertama, Fadina and An. Hubungan tidur dengan fungsi kognitif mahasiswa Universitas Said Jakarta. Untuk kesimpulannya, masalah banyak mahasiswa 75% memiliki kualitas tidur yang buruk dan banyak 65,4% memiliki fungsi kognitif yang buruk. Untuk solusinya, meningkatkan kualitas tidur.
Untuk hasil terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas tidur dengan kondisi mahasiswa. Berikut untuk isi tabel selanjutnya. Langsung saja ke bab 3, metode penelitian. Untuk poin pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi deskriptif, eksploratif, dan analisis kuantitasional. Untuk poin kedua, populasi dan sampel. Populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif tahap preklinis di program studi pendidikan dokter PSPD Fakultas Kedokteran Universitas Udaya. Untuk sampel, penelitian terdiri dari 332 mahasiswa PSPD BK Universitas Udaya yang berasal dari semester 2, semester 4, dan semester 5-6. Untuk poin ketiga, variabel penelitian. Penelitian ini melibatkan dua variabel utama. Yang pertama, variabel independen, kualitas tidur. Yang poin kedua, variabel dependen, produktivitas akademik, hasil ujian. Untuk poin keempat, teknik pengumpulan data. Penelitian sumber menggunakan dua teknik pengumpulan data. Data primer, data mengenai kualitas tidur dikumpulkan langsung dari mahasiswa menggunakan kuesioner (KSGI) yang disebar secara daring. Yang kedua, data sekunder, dokumentasi. Data mengenai hasil ujian blog mahasiswa diperoleh dari arsip akademik program studi pendidikan dokter PSPD Fakultas Universitas Indonesia. Untuk subbab kelima, instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian sumber adalah Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), sebuah kuesioner yang terstandarisasi yang terdiri dari 19 item untuk menilai kualitas tidur secara subjektif. Untuk subbab ke-6, teknik analisis data. Langsung saja ke poin pertama, analisis deskriptif. Poin kedua, analisis inferensial. Oke, selanjutnya ke bab 4, hasil analisis data. Bagian ini menyampaikan hasil analisis dari penelitian sumber oleh Putra Dharma. Untuk sumbernya saya menggunakan data bukti. Subbab pertama yaitu deskripsi data hasil penelitian. Kualitas tidur. Dari 332 responden ditemukan bahwa mayoritas yaitu sebanyak 188 mahasiswa memiliki kualitas tidur yang buruk. Sisanya sebanyak 144 mahasiswa memiliki kualitas tidur yang baik. Untuk hasil ujian, deskripsi hasil ujian disajikan dalam hubungan kualitas tidur pada tabel di bawah. Untuk subbab kedua, penyajian data. Berikut adalah tabel yang menyajikan hubungan antara kualitas tidur dengan hasil ujian mahasiswa. Berikut tabel untuk penyajian data. Untuk subbab ketiga, analisis data dan interpretasi hasil. Analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis mengenai adanya hubungan antara kualitas tidur dengan produktivitas akademik diukur dari hasil ujian menggunakan uji chi-squared atau penelitian sumber menemukan nilai signifikan atau P. Oke, langsung saja ke untuk kesimpulan dari analisis data ini adalah mahasiswa dengan kualitas tidur yang baik memiliki kecenderungan atau peluang lebih tinggi untuk lulus ujian blok dibandingkan mahasiswa yang kualitas tidurnya buruk. Oke, sekarang ke bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, gambaran umum durasi tidur mahasiswa.
Yang kedua, terdapat hubungan yang positif dan sangat signifikan secara statistik antara durasi tidur dengan produktivitas atau nilai ujian. Yang ketiga, arah hubungan yang positif mengindikasikan bahwa peningkatan durasi tidur berkaitan dengan peningkatan produktivitas akademik atau nilai ujian. Untuk sebab yang kedua, saran. Berdasarkan kesimpulan penelitian, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Untuk mahasiswa, yang pertama meningkatkan kesadaran akan pentingnya durasi tidur. Yang kedua, menerapkan manajemen waktu yang efektif untuk menyeimbangkan tuntutan akademik. Yang ketiga, secara khusus bagi mahasiswa informatika, penting untuk mengelola paparan layar. Poin kedua untuk institusi pendidikan. Pertama, melakukan sosialisasi dan program edukasi. Yang kedua, dosen dan pihak fakultas dapat mempertimbangkan untuk merancang beban studi. Yang ketiga, menyediakan atau meningkatkan aksesibilitas layanan konseling dan dukungan. Yang keempat, mempertimbangkan penyelenggaraan lokarya atau seminar yang spesifik. Untuk penelitian selanjutnya, poin pertama yaitu melakukan penelitian serupa dengan menggunakan data primer. Yang kedua, meneliti hubungan antara kualitas tidur. Yang ketiga, mengeksplor lebih lanjut faktor-faktor yang mungkin memoderasi atau memediasi hubungan antara waktu tidur, dan produktivitas pada mahasiswa informatika. Yang keempat, menggunakan produktivitas yang lebih beragam. Untuk subbab ketiga yaitu lampiran. Berikut lampiran karya yang dikutip. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.